Ya, welcome back, masih ketemu lagi sama gue Wilson Bison. Dan kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana cara mengendarai sebuah mobil. Nah, kebetulan di sini mobil yang gue pakai adalah mobil Calya versi yang manual tahun 2022. Dan video ini sebelumnya gue peruntukkan untuk orang yang benar-benar ingin mengenal mobil dan baru pertama kali atau belum pernah sama sekali dalam hal mengendarai mobil atau mengenal mobil. Ya, jadi kalau misalnya yang udah expert, sudah mengerti mobil dan sudah bisa mengendarai mobil, boleh di skip video ini. Oke, kita lanjut dari hal yang pertama. Nah, untuk yang pertama adalah untuk kunci mobil ya. Ini disebut adalah untuk lubang kunci mobil ya, bukan lubang yang lain ya. Ingat, lubang kunci mobil. Nah, ini sebelumnya Anda bisa lihat ini ada lock, ini ada ACC, ini ada on, dan ini ada start. Jadi fungsinya apa? Kalau untuk yang lock ini, itu maksudnya adalah kita untuk mengunci stang ini ya, posisi parkir. Nah, kalau yang ACC ini kita hanya menghidupkan aki saja. Ya, jadi hanya aki saja untuk mengalirkan listrik ke head unit atau enggak mungkin ke radio gitu ya. Nah, kalau yang on ini engine ya, engine semua nyala, jadi kita bisa mengaktifkan lebih banyak fitur. Nah, kalau start ini di saat kita starter. Kita coba aja langsung ya. Nah, kita masukin. Nah, di saat kita ini ya, ini kan aki ya, aki itu berarti head unit yang nyala nih, seperti ini nih. Nah, ini head unitnya nyala ya, head unitnya nyala. Nah, jadi ini posisinya hanya di aki ya. Kalau misalnya kita geser lagi ke on, nah ini yang nyala ya, ini nyala. Nah, ini baru bisa kita memfungsikan fitur ini nih, jendela ya. Jadi naik turun ini bisa tuh ya. Kalau ini belum di posisi on, itu fitur ini belum bisa digunakan ya, hanya bisa menggunakan ini. Misal kita ulang ya, ini di aki aja ya. Aki ini juga kita bisa gunakan karena dia sudah ada sumber listriknya. Nah ya, oke, tapi ini tidak bisa digunakan karena belum on posisinya. Oke, di saat kita on, ini kan nyala ya. Nah, lampu-lampu ini nyala, dia akan cek engine ya. Jadi ntar ada yang mati. Nah, posisinya kalau sudah ada yang mati, lampu-lampu cek engine ini mati, ini kita baru putar sekali lagi ke bawah untuk menstarter. Nah, seperti ini ya. Jadi diputar ke bawah aja sampai bunyi gitu ya. Itu baru dia nyala. Oke, dan lampu semuanya mati. Oke. Nah, setelah mesin nyala, jangan lupa kita aktifin dulu AC-nya. Kalau enggak kita pengap, nggak ada udara, bisa ngap, bisa pingsan, dan nyetirnya bisa pusing. Nah, ini fitur AC-nya ya. Jadi ada dua nih ya. Yang ini dulu nih, ini untuk kipasnya. Jadi besar kecilnya semburan anginnya ya. Jadi putaran kipasnya nih ya, speed kipasnya lah. Kita semakin gede berarti semakin kenceng hembusannya. Kalau ini temperatur ya, ini suhunya. Jadi kalau sini nih paling panas, nah ini paling dingin. Nah ya, jadi untuk nyalain ya, kita nyalain ini aja. Nah ya, ini udah cukup. Terus ini kan ada lambang dia berputar ya. Ini bukan artinya bukan turn back ya, bukannya putar balik nih ya. Ini artinya sirkulasinya hanya di dalam mobil ya. Jadi kalau kita keluarin ke sini, itu sirkulasinya dari luar mobil. Jadi kalau mau pakai ini tuh enak tuh kalau kita lagi di gunung, lagi yang nggak ada banyak kendaraan bermotor, yang nggak ada banyak bis atau truk. Nah, kita menghirup udara segar dari dalam mobil, dari kabin, enak ke sini posisinya. Oke, selanjutnya posisi berkendara. Ini yang dinamakan dengan setir ya. Ini dinamakan dengan setir. Nih, abaikan ini dulu ya. Ini untuk yang expert nantinya ya. Jadi untuk pemula hanya lihat lingkar setir ini dulu. Oke.
posisi megang tangan adalah arah jam 3 sama jam 9 ya. Jadi jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 9 ya. Jadi seperti ini. Ini jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 9. Ini posisi berkendara. Ya, jempolnya selipin seperti ini, pegang. Oke, inilah posisi berkendaranya. Nah, bagaimana kalau belok? Nah, kalau belok adalah diputar begini ya. Kita begini, lalu ini geser lagi, posisi begini lagi. Ya, putar lagi. Ya, jadi pelan-pelan aja kalau untuk pemula. Ya, nggak usah cepet-cepet. Oke, kalau balikin juga sama, balikin, geser, geser, geser. Pokoknya posisi harus selalu di jarum pendek ke 9, jarum panjang di angka 3. Oke. Nah, lalu untuk ini ya, ini adalah penggunaan sen ya, atau tanda untuk berbelok. Ya, jadi kalau ini kan ada sana ke kiri ya, ke kanan, maksudnya ke bawah, dia pasti untuk yang ke arah kiri ya. Contoh ya, kita misalnya naikin nih. Nah, lihat. Ya. Kiri kan? Nah, untuk balikinnya ada dua cara. Cara yang pertama tuh manual seperti ini. Ya, kita turunin aja. Jadi kan misalnya naikin nih, kita turunin aja nih. Tek. Nah, ini cara manual. Tapi kalau misalnya yang kita lagi berkendara, kita nggak perlu turunin. Misalnya contoh nih, kita naikin ke sebelah kiri. Saat setirnya kita puter ke kiri, ya, lalu kita balikin lagi, dia otomatis mati. Ya, seperti itu. Begitu juga terbalikannya nih, kalau misalnya kita ke sebelah kanan, ya, kita turunin. Nah, kita putar setirnya ke kanan, ya, lalu kita balikin lagi. Nah, dia otomatis mati, ya. Itu fungsinya, ya. Jadi nggak perlu kita naik turunin. Lalu ini ada lampu nih, ya, ini lampu, ini ada 0. Nah, tujuannya apa? Misalnya gini, kalau lampu ini nyambungnya adalah ke lampu yang ini nih, ya. Jadi kan kalau ini kan kita off nih. Kalau misalnya kita puter nih, kita nyalain nih, tek, nah nyala kan. Nah, awalnya kan 0 nih, berarti mati kan. Nah, ini kita puter nyala nih, tek, nah nyala kan. Ini baru nyala lampu senjanya aja, atau lampu kecil, ya. Nah, lalu ini ada fasilitas namanya fog lamp atau lampu bawah nih. Ini untuk fog lamp ya. Kalau kita nggak mau pakai fog lamp ya, kita matiin. Nah, ini fog lampnya mati, ya. Kalau ini fog lampnya nyala. Oke. Nah, kalau lampu besarnya gimana? Putar lagi sekali lagi. Nah, ini lampu besarnya. Ya, lampu besarnya mau nyala, fog lampnya mau mati, kita matiin fog lampnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita lagi malam-malam nih, atau nggak siang-siang, kita kan nggak nyalain lampu nih, anggap ini 0 semua ya. Jadi lampu besar atau lampu kecilnya mati, ini lampu fog lampnya juga mati, ya. Nah, terus kita mau kasih lampu syarat, kita mau nyusul atau kita mau ngedim, ya, dibilangnya ngedim. Ini kita tinggal naikin aja nih, tek. Nah, ini nyala nih, lihat ya. Kalau kita ngedim, nah dia nyala tuh. Nah, ini namanya ngedim, ya. Jadi hanya nyalanya sekali, tuk, tuk, mati lagi, ya. Tapi kalau kita mau nyalain sekali lagi, ini lampu kecil itu yang ada di samping lampu besar, ya. Ini fog lampnya mati, kita nyalain fog lampnya, lalu kita nyalain lampu besarnya lagi, kita putar. Nah, ini nyala semua di lampu depan ya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita matiin dulu. Nah, ini yang sebelah sini nih, ini adalah tombol untuk wiper, ya, wiper yang untuk bersihin kaca di depan kalau kita hujan. Nah, kalau kita naikin sekali, itu adalah untuk ngaktifin semprotan airnya. Nih contoh seperti ini ya, kita naikin nih ya. Nih kita lihat, kita naikin. Nah, itu langsung. Nah, wipernya itu dia otomatis bergerak 3 kali. Ya, saya hanya naikin doang. Nah, tuh dia otomatis bergerak. Ya, oke. Kalau kita mau misalnya hujan nih, terus kita hujannya nggak terlalu deras, kita mau sekali-sekali aja. Ini kita dorong aja ke atas naik nih ya. Naik ini dia hanya sekali, ya, lagi ya. Misalnya kita dorong nih ya. Nah, dia hanya sekali. Oke. Lalu kalau kita turunin, ini kan ada panah nih. Ini speed 1, speed 2, ya kan? Jadi paling sampai bawah tuh makin kenceng. Contoh nih ya, kita ke bawain. Nah, dia otomatis nih. Kita nggak usah ngapa-ngapain, dia akan bergerak sendiri. Nah, tapi dengan tempo tertentu. Yang ini temponya lebih lambat. Jadi untuk hujan yang nggak terlalu deras. Nah, dia gerak sendiri kan. Tapi kalau hujannya lebih deras gimana? Ini turunin lagi nih. Turunin lagi. Nah, ini step 2. Tuh, dia lebih cepat. Nah, mau lebih cepat lagi, ada step 3-nya. Turunin lagi. Nah, ini cepet banget. Nah, ini kalau hujannya deras banget. Oke.
Nah, itu ya. Nah, sekarang yang ini itu untuk ke belakang ya, untuk putaran ke belakang nih. Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya, nah ini kalau kita puter, nah ini yang belakang aktif. Kita lihat ya. Nah, tuh yang belakang aktif kan, itu puter ya. Nah, ini sama juga kalau misalnya kita mau kasih dia lebih cepat. Nah, ini ada stepnya duanya, itu lebih cepat juga kan. Oke, terus kalau kita misalnya mau kasih dia air, ini kita tinggal tekan ke bawah seperti ini. Nah, dia keluar air tuh. Tuh, dia keluar air. Nah, selanjutnya ini ada gambar segitiga. Ini dibilangnya tuh hazard. Istilahnya kalau kita pasang ini lampu sen dua-duanya berkedip. Contoh ya, lihat ya nih. Nyalain, ini dua-duanya berkedip. Ya, ini hazard. Oke. Nah, fungsinya ini yang harus kalian tahu ya. Yang harus kalian tahu, fungsinya hazard ini adalah bukan untuk di perempatan. Kan ada tuh kalau misalnya kita keluar kota atau gimana, ada mobil di perempatan, terus dia mau lurus, dia nyalain ini dua, tak tak tak, maksudnya mau lurus. Bukan itu maksudnya. Terus misalnya hujan gede nih, lebat di tol, nyalain lampu dua gitu, itu juga bukan diperuntukkan untuk itu. Jadi lampu ini artinya adalah satu, kita ngasih sinyal, kasih isyarat pada orang-orang di luar bahwa kita lagi ada trouble atau enggak kita lagi dalam bahaya. Ya, jadi kita nyalain itu supaya orang bisa lihat, bisa bantu. Ya, misal kita pecah ban atau gimana, kita mau ganti ban. Nah, itu kita lagi trouble, kita minta bantuan. Ya, jadi bukan untuk kita di perempatan, kita nyebrang, kita misalnya di hujan kita nyalain, itu salah fungsinya. Ya, jadi tolong untuk yang pengen berkendara, tolong diperhatikan supaya kita nggak jadi bingung nih sama arti yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ya, ini ada persneling gigi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan R. Ya, R ini maksudnya bukan mengulang ya, reverse ya, tapi ini mundur. Ya, ini mundur ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya agak mantul, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya kalian tahu posisinya. Oke. Penggunaannya seperti gimana? Jadi kita lihat ke bawah. Yang sebelah kiri ini adalah kopling. Yang tengah ini rem dan ini adalah gas. Jadi posisi kaki harus begini nih. Jadi ini kopling untuk injek seperti ini. Ya, rem sama gas ini begini. Ya, bukan remnya begini. Ini udah salah. Ya. Jadi ini kaki kiri hanya untuk di kopling aja, nggak boleh geser. Yang geser ini antara gas dengan rem. Ya, gas, rem, gas, rem. Lalu kalau mau masukin gigi seperti ini ya, kita injek dulu, set, lalu kita geser giginya, masuk gigi satu nih ya, tetek, baru kita ini ke gas dikit pelan-pelan, ini kita lepas. Nah, tek, ya kalau jalan. Terus kalau masuk gigi dua, kita lepas gasnya pelan, ini kita injek, masukin ke gigi dua. Oke, setelah itu ini injek pelan lagi, set, ini lepas. Oke, sama ketiga juga injek, masuk gigi 3. Nah, ini injek lagi, ini lepas. Kalau mau ngerem ya kan, kalau misalnya nggak terlalu mendadak, ini kopling nggak usah diinjek dulu, kita injek rem pelan-pelan. Setelah udah mau berhenti, baru kita injek lagi koplingnya, baru turunin giginya ke gigi yang lebih kecil. Oke, ya seperti itu ya. Nah, ini terakhir nih ya sebelum jalan, supaya kalian tahu nih fungsi ini apa sih. Ini disebutnya adalah RPM. Jadi ini putaran mesin nih. Ini RPM tuh putaran mesin per menitnya. Ini kan angkanya 0, 1, 2, 3 sampai 8. Ini tuh dalam ribuan. Tuh, dia dibilang dikali 1000. Jadi kalau 1 artinya 1000, 2 2000, 3000, 4000 sampai 8000. Nah, kalau posisi normal RPM yang bagus itu adalah di bawah 1000. Jadi antara 800 sampai 900 putaran mesin idealnya ya. Ideal itu jadi kayak dia tuh standby. Nah, kalau kita gas, dia naik nih. Dan putaran mesinnya menjadi lebih kencang, dengerin ya. Nah, denger ya, dia ngegeraung ya. Jadi kalau kita jalan, nah ini akan ngegeraung nih. Terus kapan waktu yang tepat kita ganti gigi? Kalau gua biasanya di RPM 3000 atau enggak di 2000. Ya, karena kita jalan santai. RPM 2000, 3000 itu aja ya, putaran mesin tuh udah cukup kenceng. Ya. Nah, ini baru speed kita.
ya, speednya 20, 40, 60 dalam satuan kilometer per jam. Ya, jadi kalau misal sekarang di tol nih, batas maksimum 80 km per jam, berarti kita hanya boleh sampai 80. Jangan lebih. Pasti ditilang. Oke. Nah, ini memang sampai 200. Tapi kenyataannya, Anda kalau nyetir sampai 200 dengan mobil Calya pasti dijamin terbalik ya. Gua pastikan karena ini enteng banget mobil Calya ya. Jadi 140 aja kita udah berasa melayang lah, udah berasa kenceng banget pasti. Atau 60 itu maksimal lah. Lebih dari itu kita pasti akan kehilangan kendali. Jadi hati-hati. Kalau paling aman adalah di 80 sampai 100. Itu udah cukup kenceng banget ya. Kita kan bukan mau jadi Fast and Furious ya. Oke. Nah, ini ada 5166. Artinya adalah kalian tuh sudah berjalan sejauh 5000 km lebih. Ya, yang atas ini jam, ya. Nah, bawah ini bensin. Ya. E artinya empty, berarti kosong, bensin harus diisi, ya. Kalau F artinya full, berarti jangan lu isi, lu ber. Nah, ini ada tanda panah di samping pom bensinnya. Artinya adalah lubang bensin kita yang buat pengisian itu ada di sebelah kiri. Kalau dia panahnya ke kanan, berarti lubang bensinnya ada di sebelah kanan, ya. Ini fungsi-fungsinya. Ya, dan ini bisa dirubah nih. Ini kan hitungannya kan ODO ya. Jadi istilahnya jarak yang udah kita tempuh. Kalau kita pencet ini, ya dia akan berubah nih. Ini trip A. Misalnya kita mau perjalanan dari Jakarta ke Bali. Kita kasih trip A, kita nolin. Cara nolinnya gimana? Tahan ini lamaan, ya. Contoh ya, kita tahan lamaan. Dia akan nol. Nah, Jakarta Bali misalnya. Tapi kita misalnya pas di Bali, kita mau tahu nih, di Bali kita mau jalan-jalan beda lagi kilometernya. Kita pindahin aja nih, ada trip B-nya, pencet lagi sekali lagi. Trip B. Ya. Jadi di Bali kita mau tahu nih, kita di Bali berapa jauh sih, kita muter-muter, kita nolin lagi pas di Bali. 0. Ya, jadi ada 2 trip yang bisa dipakai. Lalu ini adalah average bensin kalian. Ini 14 km per 1 liternya. Ya, per 1 liternya nih, ya 14 km per 1 liternya. Jadi kalau kalian lebih gede angkanya, misalnya 20 nih, berarti bensin kalian tuh makin irit. Kalau makin kecil, misalnya 9 nih, wah berarti bensin kalian makin boros ya. Nah ini tuh range sisa bensin kita. Jadi dengan 3 bar ini kita nggak tahu nih kita mampu menempuh jarak berapa lama lagi. Nah, ini dia udah ngitungin. Dengan 3 bar ini kita bisa menempuh 154 kilo lagi. Ya, jadi kita mesti was-was nih. Kalau misalnya takut, misalnya wah perjalanan ke Bandung misalnya 300 kilo, berarti nggak bakal cukup, harus diisi dulu. Oke. Nah, setelah itu ini bisa eco on atau enggak ekonya di off-in. Kalau ekonya off-in, bensin kalian pasti lebih boros. Ya, tapi tenaganya makin lebih besar. Oke. Nah, dari AC ini kan ada lubang-lubangnya nih ya. Ini ada lubang udaranya yang bisa kita geser-geser atas bawah ya. Sini juga sama. Nah, yang di sini nih pasti pada bingung. Ini fungsinya buat apa sih nih? Ada AC di atas ini ya. Jadi ini fungsinya kalau gue bilang sih cukup banyak ya kalau gue pribadi ya. Tapi yang fungsi sebenarnya ini untuk mendinginkan kaca nih. Jadi kalau misalnya kita hujan ya kan, supaya kaca kita tuh nggak berembun. Nah, ini fungsinya nih ya. Jadi dia bisa nyemprot ke atas kan ini untuk mendinginkan kaca. Atau ada 2 biasanya. Kalau nggak ada di sini, biasanya ada di sebelah sini nih, di depan sini nih. Biasanya ada lubang udara juga seperti ini ya, panjang di depan ini. Ini kan karena di sini nggak ada, dia ganti ke sini. Nah, gue lebih suka di sini sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa buat ngedinginin handphone juga. Nih contoh ya, kita kasih handphone di sini nih. Handphone kita panas nih, taruh aja di sini. Nah, ini lama-lama dingin HP kita. Nah, itu ya fungsinya. Nah, terus yang ini nih, yang paling penting lagi nih, rem tangan. Ya, ini posisi ke atas, berarti dia lagi ngerem ya, remnya lagi ngerem. Gimana cara nuruninnya? Kita tarik dulu dia sedikit ya, tarik naik dulu nih, tarik naik, baru ini pencet, tik, baru kita turunin. Nah ya, lepas. Oke, nariknya gimana? Nariknya bisa langsung tarik, dia akan bunyi krek ya, dengerin ya. Nah, ini narik ya. Terus kalau mau turunin gimana?
tarik lagi ke atas dikit, pencet, baru bisa turun. Nah, tapi kalau gua untuk mencegah giginya cepat aus, kalau gua mau narik naik, ini gua sambil pencet, kita tarik. Jadi nggak ada bunyi ketek. Baru ini lepas, udah, dia akan ngerem. Ya, jadi lebih halus, lebih smooth, dan gigi yang ketek itu nggak lebih cepat aus. Oke, kalau aus kasih minum aja. Nah, terus ini safety belt ya. Kalian harus menggunakan ini dicetok nih ya, lihat ya. Ini tinggal kita cetok, tinggal kita masukin sampai dia bunyi cetok, lihat, denger ya. Nah, ini udah keceklok. Kalau mau keluarin gimana? Ini ada tulisan pers ya, bukan peres ya. Ini tekan artinya nih, ini tekan. Nah, baru kita cabut. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi harus pakai seperti ini. Nah. Oke, nah terus kalau bangku nih, posisi bangku, kita kan suka bingung nih, kakinya ada yang pendek ada yang panjang. Jadi kita bisa rogo di bawah bangku ini, ya. Nanti kita akan kasih lihat di bawah bangku ini kita bisa ada tarikannya, kita bisa tarik ke atas untuk ngelosin bangkunya bisa maju mundur, ya. Atau kita tarik maju, kita tarik mundur, ya. Terus yang kedua, senderan ini nih. Senderan ini kita juga bisa atur, kita bisa adjust nih ya. Ada tombolnya di samping bangku, kita bisa naik turunin. Nah ini turun atau naikin. Nah ya, jadi kita bisa adjust senyaman kita. Nah seperti ini kan, misalnya udah nyaman. Oke, yang penting posisi tangan kita ini jangan sampai terlalu tegang begini. Ya kalau begini nih kita nyetir juga udah pegel nih. Jadi harus posisinya relax. Nah ini membentuk posisi yang relax. Jadi kita berkendara tuh enak banget. Wah, oke. Seperti itu. Nah, demikian untuk pengenalan untuk mobil pertama ya, untuk pemula. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung, boleh tulis kolom komentar bingungnya di mana. Gue coba jelasin lagi lebih pelan-pelan. Atau ada yang nggak ngerti, ada yang nggak jelas, gue akan jelasin lagi. Tapi kalau udah ngerti, kita nanti akan lanjut ke step berikutnya. Ya, dari basic kita maju ke yang intermediate, tengah-tengah, nanti kita ke advance. Oke, begitu aja dari gua. Thank you. Klik tombol like-nya di komen-komen. Menurut kalian seperti apa? Cukup jelas atau tidak? Atau kurang jelas? Atau kalian ada mau bertanya? Silahkan komen di kolom komentar. Akhir kata, gua Wilson Bisan. Waktu bersyukur, and see you. Bye-bye. Yuk kita berkendara dengan aman.